Oke, halo teman-teman, kita lanjut lagi di shoot 5 ini. Nah, seperti yang sebelumnya mungkin ini agak tantangan karena ada penerapan efeknya juga. Di sini sudah saya kompos beberapa, cuman belum saya poles banget ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada beberapa efek ya, terutama ketika impactnya dan attacknya ya. Jadi ada adegan, kalau saya perlihatkan ada satu, dua, terus apa lagi ya, ini tiga, sama ini kayaknya tuh ada beberapa ya, satu, dua, tiga, terus empat dan lima karakternya, jadi kurang lebih kayak gini. Nah, cuman untuk posisi mungkin belum pas ya, ini saya pasin dulu. Oke, kalau ini saya hide, ini saya hide juga. Sorry, ini aja nih. Nah, ini ada impactnya ya. Tuh. Nah, ini posisinya juga saya posisikan dulu. Scale-nya mungkin terlalu gede. Dan ini juga teman-teman bisa animasikan ya. Misalnya scale dari sini, dari mengecil dulu. Kan awalnya muncul di sini nih. Dari mengecil dulu sampai membesar kan. Seperti ini. Jadi kayak gini. Tuh. Dan bisa di F9 juga biar ada smooth. Nah, seperti itu. Kalau mau di akhir juga bisa seperti ini ya. Terus saya tambahkan juga berkaitan dengan elemen ini, mungkin hampir sama ya titiknya ya. Kalau sama positionnya bisa teman-teman copy paste kan aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan dari bawah ke atas ya, mungkin bisa diposisikan juga, dianimasikan. Ini dari bawah sini, sorry, kayak gini. Tuh, mungkin kurang bawah ya, bawain lagi, bisa pakai kursor ini juga. Terus keyframe atasnya ini kan sudah saya geser ya tadi. Atau teman-teman pengen ubah, bisa ubah ke sini, kira-kira atasnya segini ya, terus digeser, dan bisa di F9 juga. Nah, gitu. Cung. Terus combine-nya ini juga bisa, combine ini kan di sini nih. Nah, itu. Kalau teman-teman agak keliru posisinya, oke, semisal positionnya mau dianimasikan juga kayak tadi juga bisa ya. Bisa digerakin, terus digeser lagi sini. Nah, itu bisa. Jadi ngikutin dari gerakan monsternya ya. Ini kayaknya terlalu geser ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Terus yang perlu kita setting lagi apa? Teman-teman di sini kan awalnya itu ya, kalau teman-teman perhatikan, ini tuh overlaynya, modenya itu non semua ya. Nah, ini saya ubah jadi screen karena kalau add itu terlalu glossy sih, masih terlalu glow gitu loh. Ini saya bikin screen aja biar warnanya masih kelihatan. Terus kalau teman perhatikan juga warnanya beda-beda ya. Nah, untuk ubah warnanya, oke, sebelum ubah warna di sini juga saya tadi sempat ngatur time remappingnya. Nah, harusnya kan timingnya nggak kayak gini. Jadi saya atur time remappingnya, klik kanan. Kalau teman perhatikan, ini saya matiin dulu. Aslinya teman-teman, durasinya kayak gini nih. Tuh, ini kan
nggak sesuai dengan timing yang saya inginkan. Nah, saya atur time remappingnya, klik kanan pada layar, enable time remapping, terus saya atur. Tuh, ini sudah saya atur nih. Jadi posisinya dari ngangkat kayak gini. Oke, sorry. Time remappingnya kayak gini nih. Nah, gitu. Nah, harusnya kan nyerangnya di sini nih. Berarti dari sini tuh. Nah, saya pengen energinya kekumpul itu agak lama timingnya. Jadi dari sini, ini kan energi dari sini nih. Ini saya head dulu deh semuanya biar nggak bingung. Oke, kayak gitu. Nah, pengumpulan energinya cuma segini doang nih teman-teman. Ini saya geser ke depan. Dari awal muncul, nah kayak gitu. Mungkin dari sini ya. Dari sini nih. Tuh. Baru nyerang. Sesuai dengan timingnya. Ini kayak gini juga. Tuh. Nah, jadi timingnya kayak gitu. Nah, biar nggak patah-patah, teman-teman klik kanan di sini, terus frame blendingnya pilih frame mix. Jadi akan dikalkulasi secara komputerisasi ya, ngisi frame yang kosong itu. Ini juga karakternya saya atur juga teman-teman. Nih. Jadi kalau teman-teman perhatikan di mana ya, nih, ini juga time remapping kan, dan juga saya atur di frame blendingnya frame mix. Tuh. Oke, kemudian ini juga semuanya saya aktifin lagi. Nah, kemudian saya atur compositingnya. Nah, di sini kan kalau teman perhatikan untuk formatnya macam-macam ya. Ini saya ubah ke belakang dulu deh. Kalau enggak kita ubah screen dulu. Nah, warnanya kan macam-macam ya, nyampur banget gitu. Nah, ini teman-teman bisa pakai hue saturation. Kita atur dulu dari yang paling bawah, misalnya kita hide dulu energinya ini kan agak ngeping banget ya. Nah, teman-teman bisa ubah parameter di sini. Saya bikin warnanya agak merah lah. Nah, kayak gini. Terus selectingnya juga teman-teman bisa atur. Terus saturationnya bisa diangkat lagi tuh bisa. Kena agak ke orenan ya. Kayak gitu. Ini sama juga. Kita aktifin satu-satu deh. Kita atur satu-satu. Nah, ini energinya juga kan aneh banget ya kalau warnanya biru gitu. Nah, ini kita samain. Kita geser, kita cari warna merah ya kayak gini. Terus geser lagi. Oke. Terus ini kita copy paste saja. Aktifin lagi efek lainnya. Nah, yang birunya ini juga kita aktifkan juga. Ya, mungkin kita bikin agak berbeda ya. Kita bikin ini agak orange. Oke. Terus satu lagi. Kayak yang ini. Oke, sorry, maaf keliru. Nah, ini bagian ini. Ini parameternya beda-beda ya karena base dari warna efeknya kan juga beda-beda. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, ini terlalu ini ya, terlalu apa? Terlalu pink banget ya. Nah, kita bikin agak agak ke orenan ya.
Oke, mungkin cukup seperti ini. Nah, ini juga terlalu ini ya, terlalu merah banget. Nah, dibikin kayak gini. Oke, kalau udah kita unhide semua, jadi munculnya kayak gini teman. Oke, ini kok ini ya. Oke, saya sesuaikan dulu semuanya. Takutnya biasanya ada yang ke hide teman-teman, atau biasanya posisinya itu pindah gitu. Oke, bagian rendernya ini jangan screen ya, harus normal. Nah gitu. Tuh, ini udah ada efeknya. Ya. Nah, kok teman perhatikan, misal di sini efeknya kurang kerasa, teman-teman bisa ubah ke add gitu. Nah, kayak gini. Bisa teman-teman pengen kerasa banget gitu. Jadi teman-teman tinggal nyesuaiin efeknya. Terus ketika dibikin kayak gini, ini kan harusnya ada impact lightingnya ya. Nah, teman-teman bisa mainkan di sini di bagian shootnya ini. Caranya gimana? Kita pakai efek tambahan. Jadi di bagian karakternya ini harusnya ada bias cahayanya. Nah, itu tinggal teman-teman kompos saja. Nah, ketika nyerang ini kan harusnya gimana ya? Jadi agak gelap dulu biasanya. Nah, ini bisa teman-teman atur di mana, di bagian ini. Yang teman-teman mainin di exposure-nya kayak gitu. Bisa di bagian ini nih. Jadi kita atur di bagian exposure contrastnya kita kasih keyframe. Nah, pas nyerang kayak gini, ini agak gelap. Tuh. Karena kalau permainan kamera kan biasanya lebih ini nih. Lebih ada impact-nya lah gitu. Kayak semisal terlalu berat, teman-teman ubah ya ini ke quarter gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini karena beda ini ya, beda layar, teman-teman sesuaikan nanti timingnya. Nah, ini pas kayak gini udah mulai normal lagi. Tuh. Nah gitu, coba kita atur ya. Nah, ini kita geser juga jadi agak gelapnya lama. Kayak gini. Nah gitu, jadi lebih cepat nanti di akhirnya gini. Zoom gitu. Nah gitu. Karena ada impact lightingnya. Ini masih normal. Nah, ini kan ada pengaturan cahayanya agak gelap. Baru ketika nyerang mulai terang tuh. Teman-teman perhatikan jadinya kayak gini. Nah gitu. Nah, ini kan nggak ngaruh ya di bagian mana sih lampunya ini ya. Nah, teman-teman atur juga di bagian lampunya sama. Nah, semisal teman-teman pengen ngatur exposure-nya sama, ini tinggal copy paste aja ya. Harusnya baru impact sih. Tuh, ini sama kan. Jadi tinggal kita geser di sini. Nah, ini udah ngaturnya sama.
Oke, dalam compositing kita bikin itu sesuai kebutuhan ya, jangan terlalu banyak penerapan efek atau apa, jadinya terlalu berlebihan lah gitu. Yang penting compositingnya sesuai dengan briefnya. Oke, kita balik ke final compose. Ini udah lumayan jadinya kayak gini tuh. Nanti tinggal kita bagian ini nih, ini disamain warnanya. Ini juga kita klik kanan, kita masuk ke shoot ke 6 langsung ya, shoot 6. Kita ambil warnanya di sini, kita samain. Sorry, mana shoot 6, kita klik 2 kali dulu, kita samain warnanya. Nah di sini kan ada impactnya ya. Nah di sini sudah saya sediakan juga, teman-teman bisa pakai nanti pakai bahan dari sini. Tapi menyesuaikan ini ya, menyesuaikan dengan konsep teman-teman gitu. Kita cari efek yang mirip-mirip lah gitu. Ini lumayan berat sih karena cukup gede lah gitu. Nah ini kan tadi yang kita pakai ya. Juga udah ada juga sih beberapa. Nah gitu. Nah kita coba pakai salah satu aja deh. Nah lamanya ini kita harus milihnya ya, kira-kira yang pas itu kayak gimana sih. Kita pakai yang ini deh, drag and drop. Nah ini. Nah karena ini gede nanti, jadi kita bikin agak gede juga tuh. Terus pewarnaannya kita samain teman-teman. Ini kan udah ada ya lemonnya. Mana ya? Nah ini kita pakai ya, hue saturation juga pakai di sini. Nah jadi sama. Dan kita juga bisa pakai yang sama ini ya, combine ini, karena serangannya kan harusnya sama ya. Nah ini. Nah ini kan ada impact kan nih. Nah timingnya teman-teman atur nih timingnya, position juga teman-teman ubah aja. Nah saya pengen adegan ini di reverse ya, jadi teman-teman bisa atur aja enable time remaving. Kita aktifin dulu di sini, terus positionnya kita reset aja teman-teman ke tengah. Nah gitu, dan scale kita atur ya, kita reset juga, klik kanan reset. Nah awalnya dari sini meledak kembali gitu. Cara gimana teman-teman atur di time remavingnya, klik kanan, enable time remaving, klik tuh. Nah yang ini bagian ini kita mundurin aja, kita maju ke depan gitu. Jadi dari sini ke balik gitu. Bahkan kita bisa geser ya, bisa digeser sini terus sampai ke sini misalnya ke 0 ya, itu juga bisa. Jadi di reverse gitu tuh bisa di reverse. Nah terus adegannya pengen dari sini startnya, ya udah teman-teman geser aja, misalnya dari awal ini sudah ke sini. Nah tinggal ngikutin yang lain gitu. Scale-nya teman-teman tinggal scale aja, bisa kayak gini.
seperti itu. Misal pengen menggunakan efek yang sama. Nah, ini tinggal kita coba kombinasikan dengan beberapa efek lainnya ya. Karena untuk nentuin efek tuh agak PR sih misalnya. Nah, ini tinggal teman-teman nanti coba cari aja ya, kira-kira efek apa yang cocok lah gitu. Nah, ini juga bisa. Nah, saya pengen mulai dari sini. Ini saya potong aja seperti ini. Nah, itu langsung gedein aja di scale. Tuh, jadi adegannya seperti ini. Kita kasih saturation. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah, warnanya sama teman-teman, yang di bagian ini kan gelap tadi ya. Kita atur exposure-nya, kita kasih juga. Terus kita geser dulu deh untuk warna aslinya. Nah, tadi kan terang banget ya. Nah, kayak gini. Karena ada impact-nya, terus tuh. Nah, yang ketiga karena cahaya ini harusnya lebih gelap. Kita fokus ke sini dulu. Nah, harusnya lebih gelap kayak gini. Nah, gitu, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, di sini nanti kita cut aja, kita hilangin. Jadi kita atur opacity-nya biar hilang. Nah, gitu. Kita balik ke final compositing, jadi kayak gini. Dar, habis. Oke, mungkin kita ada perubahan sedikit alur cerita ya teman-teman. Kalau teman-teman buka lagi skenario untuk shootnya, awalnya kan di depan ini sudah ada adegan ya. Ini menyesuaikan aja sih konsepnya. Misal teman-teman punya waktu untuk ngulik, teman-teman bisa gunakan. Tapi kalau nggak ada waktu, ya udah pakai konsep yang kayak gini. Jadi di awal ini kondisinya masih normal ya. Jadi kayak hari yang cerah pada umumnya, dan untuk gradingnya pun mungkin agak berbeda nanti jadinya kayak gini. Kayak ini agak berat ya karena harus kalkulasi dulu dari awal. Nah, jadi cerita tuh milih scene terus berubah agak nge-glitch kayak gini, adegannya berubah. Nah, seperti ini. Jadi dia kaget terus dikasih energi kayak gini, keserang. Oke, seperti itu. Jadi kita ngulang dari awal kayak gini. Jadi adegannya normal dulu, terus lihat jam, buka select skenario, tentuin klik, langsung berubah seperti ini. Kaget, kena serang, terus kena impactnya. Nah, seperti itu. Terus di awal saya jelasin tadi ada adegan ini kan reverse gitu. Nah, untuk bikin adegan reverse-nya, ini awalnya ada shoot yang sebelumnya ya. Nah, untuk bikin reverse-nya, ini saya klik kanan semua. Terus saya bikin
full shoot gitu. Nah, nanti akan nge-compose kayak gini, tapi yang black kita tinggalin ya, jadi cuman dapat 6 shootnya dimasukin kayak gini. Nah, yang 6 shoot ini karena kita pengen di reverse, teman-teman klik aja time, terus kita pilih mana ya, time reverse teman-teman. Nanti akan kebalik kayak gini, adegannya bakalan kebalik tuh. Terus kita atur juga time stretch. Nah, semakin kecil angkanya, maka semakin lama harusnya ya. Kita bikin 500 coba. Oke, keliru, sorry. Kita klik kanan lagi, time stretch. Nah, semakin kecil timingnya, maka semakin pendek kayak gini. Dan ini saya pengen adegannya balik lagi ke awal, teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, biar nggak terlalu lama, kita atur lagi time stretch, kita bikin -5 deh. Jadi biar agak cepet. Oke, sorry. Ini kita bikin quarter aja ya, karena agak berat ternyata. Nah, ini nanti ini akan nge-reverse kayak gini dan balik lagi ke awal. Dan timingnya teman-teman, misalnya terlalu pendek, ini kan cuma 1 detiknya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan, misalnya -10, berarti sekitar sini. Untuk timingnya bisa udah fix di sini, teman-teman geser aja atasnya ini. Nah, walk area ini teman-teman sampai tekan shift ya, biar dia akan nge-snap. Klik kanan, trim com to walk area. Nah, ini udah jadi. Jadi awalnya kayak gini, normal dulu, lihat adegan, pilih skenario, terus di select, terus sampai selesai, terus dibalik lagi nih. Nah, ini nanti dia balik ke forward, ke backward lagi ya, jadi nge-reverse gitu. Nah, untuk memberikan efek reverse-nya ya, teman-teman bisa nambahkan efek glitch gitu. Coba aja cari teman-teman teknik glitch itu kayak gimana gitu. Nah, itu ada beberapa cara untuk ngasih glitch lah gitu. Itu ya, jadi kesannya looping. Nah, ini nanti biar bisa nyambung teman-teman dengan adegan teman-teman yang lainnya. Oke, kalau udah cara rendernya di sini harus di fullin atau di auto aja ya. Nah, kita masuk ke Final Compose ini. Oke, sebelum saya render, kita ini dulu ya, recap pembahasan. Jadi pembahasan pertama, shoot pertama, kalau teman-teman pengen bikin adegannya yang full skenario kayak sebelumnya, yang di rotos dan lainnya, itu silakan gitu. Nah, ini kan normal ya, bisa teman-teman rotos ya, teman-teman jadi adegannya kayak gini. Ini contohnya gitu. Tapi misalnya teman-teman mau bikin skenario kayak yang saya persis, berarti tanpa dirotos, cuman di color grading doang. Color grading kayak gini. Terus adegan berikutnya ini tetap ya, tetap sama seperti pembahasan di part 3D tracking.
Oke, untuk rotoscoping ini juga tetap kepake pastinya untuk pembahasan. Terus di bagian ini ketika udah diselect, ini normal dulu teman-teman seperti ini. Baru nanti ini saya kasih efek glitch seperti ini dan dia akan transisi ke adegan ini. Jadi ada dua adegan yang sama. Tuh. Setelah milih, nyata skenario-nya berubah sesuai yang dia pilih gitu. Terus kaget, warnanya udah berubah menyesuaikan dengan adegan ini, tidak seperti ini ya. Jadi beda warnanya. Tuh, udah beda. Terus kita masuk ke skenario monsternya mulai attack, dan pastikan teman-teman ngikutin arahan dari segi compositingnya ya. Jadi kayak perubahan cahaya, dan ini juga saya rotosnya pakai Mocha Pro, jadi lebih lumayan hasilnya seperti ini. Baru dia kena impactnya seperti ini dan hilang. Di final komposnya di sini saya kasih black bar juga. Dan terakhir saya kasih satu adegan yang di reverse seperti itu. Oke, mungkin singkatnya seperti itu. Terus jangan lupa sering-sering di save. Kemudian saya render ya, teman-teman bisa masuk ke compositing. Terus teman-teman bisa masuk di sini, add to Adobe Media Encoder, atau di add to render QW atau Ctrl M. Ini kan shortcutnya ada nih semua nih. Ctrl M, pilih aja settingnya, pastikan H264 ya kalau teman-teman rendernya MP4 gitu. Terus pastikan untuk format optionnya dan lainnya itu sesuai gitu. Oke aja, kalau defaultnya kayak gini. Kalau teman-teman pengen ngubah ya itu silahkan, tapi kalau formatnya pastinya H264. Oke, di sini final compositing, save, kita render. Oke, sambil nunggu render saya jelaskan tahapan ini belum final ya teman-teman. Kita harus nambahkan musik dan sound effect. Nah, itu untuk menambahnya di mana nanti kita pakai di Adobe Premiere. Harusnya teman-teman nggak perlu diajarin ya untuk ini ya, teman-teman udah tahu dalam penerapannya kayak gimana. Jadi kasih musik, cari sound effect, channel sound effectnya juga banyak, bisa di YouTube aja. Nanti di cut di beberapa adegan disamain karena ini harus ada kebutuhan untuk itu gitu. Oke, tunggu sebentar, kita preview dulu habis ini. Oke, mungkin bagian ini yang agak lama tadi ya. Oke, sudah selesai. Kita balik ke sini. Oke, kita coba play. Oke, adegan awal seperti ini. Select. Klik. Oke, muncul. Oke, kaget. Terus mulai nyerang. Oke. Nah, ini balik lagi. Lumayan cepet ya baliknya ya. Nah, ini yang nanti disesuaikan teman-teman. Tuh, saya nggak tahu kayaknya belum render ya, belum sesuai renderingnya lah gitu, atau gagal render karena ya ini jadinya kayak gini. Atau nanti bisa kita sesuaikan lah gitu, kita reverse aja di Premiere juga bisa. Jadi cuman yang utama aja seperti itu. Amannya seperti itu ya, biar ringan ya. Ya ini saya render kembali. Jadi yang saya butuhkan cuman adegan sampai sini aja. Terus ini saya hapus. Klik kanan, trim kayak gini. Kayak ini kayaknya kurang ya. Kita geser pasin, klik kanan, trim. Kayak seperti ini. Cara render ulang. Oke, gitu aja untuk part kali ini. Nanti sisa teman-teman pastiin audio dan kasih sound effect. Oke, kita lanjut ke part berikutnya.